Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi an'amana syahrul Ramadan walladzina an'amana syahrul mubarakun walladzi ni'amuhu wasi'a kulla syai'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi wa ruhu fi darin na'im amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimat sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Ramadan yang masih Allah takdirkan sampai usia kita yang kesekian kalinya. Ramadan yang kesekian kalinya, mudah-mudahan selalu menjadi Ramadan yang istimewa. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang merasa cinta beliau kepada umatnya bukan hanya mengabarkan tentang kebahagiaan akhirat dengan syafaat, dengan telaga, dengan surga. Tapi Rasulullah yang perhatiannya kepada kita juga melampaui zaman, melampaui tempat. Rasulullah yang sejak dahulu mengabarkan dan tidak pernah bosan-bosannya beliau mengingatkan bahwa umatnya di masa yang akan datang akan mengalami banyak sekali ujian, cobaan maupun fitnah. Fitnah itu tidak hanya fitnah terhadap pribadi, tapi juga fitnah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap umat beliau. Tapi Rasulullah juga mendoakan agar umatnya tetap mendapatkan keselamatan, bisa mempertahankan imannya, tauhidnya sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang Allah selamatkan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya masih ingat di bulan Sya'ban yang lalu juga hadir membersamai panjenengan. Ada satu doa yang saya bacakan saat itu yang merupakan juga kebiasaan Rasulullah. Kalau sudah bertemu bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, apa doa Rasulullah, Bu? Memohon rasa aman. Ternyata beneran terjadi. Ya, Ramadan belum ada 10 hari. Ya, kok ya wis akeh sing dolanan petasan. Ya toh, Bu? Ya, petasan di Indonesia itu ya nek pas beledos yo ngageti ya. Tapi ternyata di belahan dunia lain, di Arab, di Jazirah Arab juga ada yang dolanan petasan. Ketika kita lihat anak-anak kita main petasan, oh cuma petasan kembang api, aman. Tapi kalau ternyata sudah mulai iseng, ya Allah, saya itu kebayang baca berita ketika buka medsos di Ponorogo ada anak masih SMP kelas 2 ya, punya akun Shopee, Tokopedia, itu bukan buat beli mainan, beli bahan untuk bikin petasan, diracik sendiri modal nonton YouTube. Akhirnya kira-kira gimana, Bu? Oh, mungkin harapannya jadi pedagang petasan yang sukses. Tapi qadarullah ternyata meledos, rumahnya hancur, isi tubuhnya tercerai-berai.
Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang baca beritanya, lihat videonya itu merinding. Bagaimana kalau ternyata petasannya sebesar petasan yang dilemparkan oleh Donald Trump laknatullah alaih gitu. Ya, gedenya kayak apa? Kan ya foto-foto petasan dong, Bu. Atau tiba-tiba ada drone jatuh dan sebagainya. Berita yang berseliweran sampai sekarang. Ya, Amerika ditanya, kira-kira mau lanjut nggak nih main petasannya? Ya, Iran, ya nggak maulah berhenti, lanjut dong. Loh, bapak kami meninggal kok. Saya gunakan bahasa sederhana ya Bu, ben rakabotan. Anggap saja itu orang main petasan. Lah kita tetangganya main petasan enggak, seneng main petasan juga tidak, tapi kita bingung, saya tak bela yang mana ya? Yang main petasan itu ada seakan-akan adalah seagama dengan kita, atau dengan lawannya yang ternyata benar-benar seorang kafir. Bingung kita harus bersikap bagaimana, walaupun sikapnya sudah jelas ya, kalau kita ya rasa melu dolanan. Cuman tidak tahu nek presiden kita sidone pripun. Ya, dolanan apa? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pengennya itu Ramadan itu ya berjalan dengan hikmah, khusyuk, penuh sakinah, ketenangan. Harapannya agar Ramadan kita itu mabrur. Tapi nyatanya kita sebagai seorang muslim itu kan juga dididik oleh guru-guru kita, dididik oleh Al-Quran yang kita baca, sunnah Rasulullah yang kita kaji, bahwa seorang muslim tidak boleh melupakan perhatiannya terhadap saudara muslim lainnya. Akhirnya serba bingung, maka mudah-mudahan kalaupun kita harus mengikuti berita konflik perang yang terjadi di Arab, saya agak kurang senang kalau nyebutnya itu Timur Tengah. Walaupun seringkali di berita, di televisi sebutannya apa Bu? Timur Tengah. Itu kan bingungi kita toh. Timurnya mana, tengahnya mana? Ya betul. Ya, lah nek kita ngertinya Arab itu timur apa barat? Barat. Lah tempat kiblat kita kok. Terus kok ada timur, terus tengah. Ya, terjemahan Inggrisnya ya kualik meneh. Middle East. Kudune kan is middle. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, jujur saya kurang suka kalau nyebutnya itu wilayah Timur Tengah, karena itu warisan penjajah. Yang bikin istilah itu siapa? Siapa lagi kalau bukan negara yang paling hobi jajah? Ya. Amerika rumene zaman itu. Israel yo baru muncul ya, so lahirnya barengan karo Indonesia. Siapa Bu? Inggris. Tidak ada negara yang penjajahannya itu paling luas daripada Inggris. Maka ibu-ibu yang dukung, yang suaminya dukung timnas tim Inggris ki piye? Yo kene yo fans apa ya? Enggak Bu, jadi karena memang di masa dahulu ketika banyak dunia Islam itu lemah dan dijajah oleh Inggris, oleh bangsa-bangsa salib, salah satu negara yang paling banyak menjajah di berbagai wilayah itu Inggris. Nek Amerika kan menjajahnya baru-baru saja. Ya, nek Amerika itu menjajahnya baru-baru saja, belum lama.
Yo, kita ngertinya penjajah itu kan Amerika karena kita hidup di zaman ini kan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si penjajah Inggris yang dulu ketika ada salah seorang putrinya itu meninggal dan panjenengan termasuk yang menangis, istighfar. Sopo ayo Bu? Lady Di. Ya, Putri Diana. Wah kan saking viralnya kan ya banyak toh kaum muslimin yang ngefans kan. Walaupun dulu ada hoaxnya juga. Tapi Lady Diana ini pacarnya muslim loh. Cek kelingan gosipan zaman dulu Bu. Masya Allah. Ya, itu pacarnya Lady Diana yang namanya Dodi Al-Faruq ini muslim loh. Jari-jari Lady Diana itu wis masuk Islam. Bahkan kadang ya, saya nggak ngerti itu buka-buka medsos itu. Dulu tuh sempat ada orang itu ngadakan sholat doib buat Lady Diana. Piye gitu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, istighfar Bu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Inggris itu menyebut karena Palestina dijajah Inggris, Arab Saudi itu juga bisa dijajah Inggris, ya. Mesir juga seperti itu, Irak juga seperti itu, dan banyak negara-negara Arab yang hari ini kita dengar itu promotornya, sponsor kemerdekaannya adalah Inggris. Dengan alasan, oh saya ini negara penyelamat, menyelamatkan kalian dari penjajahan Turki Utsmani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sampai pembahasan di sini jenengan agak mumet, kok ketoke dunia Islam kacau banget, tandanya kita sudah berada di akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu berpesan gitu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Bagiru bil a'mali fitanan kakita ilailil mudlim." Bersegeralah melakukan amal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap. Kita mungkin berada di masa seperti ini, dan di masa yang akan datang juga rasa-rasanya tidak akan berbeda jauh. Banyak sekali informasi yang terkadang kita bingung bagaimana seorang muslim harus bersikap dengan bijak, dengan baik, dan tentunya dengan adil. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjernihkan, mencerahkan kita tentang konflik yang terjadi ini antara negara Iran yang main petasan sama siapa Bu? Amerika, dan sama Zionis Israel. Karena saya sebut rudal, drone, terus bom nuklir, iyo bayangannya ntar malah tambah ngeri. Ya Allah, dulu saya kelahiran 40-an masih ngalami perang dunia kedua, lah ini mau perang dunia ketiga juga. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menginginkan agar umatnya bisa bersikap adil bahkan terhadap musuh yang dia benci. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Maidah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Allah berpesan kepada baginda Nabi dan sahabatnya serta kita orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Jadi ibadah Ramadan kita di tahun ini kita luangkan waktunya dengan membaca perkembangan dunia Islam dan berharap itu juga jadi bagian ibadah kita. Ibadah memberikan perhatian terhadap dunia Islam itu. Walaupun kadang rasa-rasanya kayaknya lebih nyaman kalau fokus khusyuk untuk ibadah kita sendiri. Tapi bagaimanapun ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah ukhuwah. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau melihat situasi akhir zaman yang kadang perang Iran sama ini kan agak bingung ya. Katanya Iran main petasannya, adu petasannya itu sama Amerika dan Zionis. Tapi kok Dubai kena petasan? Terus mana lagi itu? Kuwait juga kena petasan. Itu ada video kilang minyak Arab Saudi kena petasan. Terus itu Yordania juga, Kuwait juga, Uni Emirat juga. Jamaah yang dimuliakan Allah itu. Akhirnya kita bingung. Katanya Iran ini bangsa Arab, musuhnya Amerika yang jelas-jelas backingannya Zionis, negaranya juga dikuasai oleh Zionis, tapi kok malah balik menyerang negara-negara Arab yang juga sesama muslim. Maka kita harus mencerahkan terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kalau tentang siapa Amerika dan Israel clear, ya, jelas cetok posisinya berada pada Hizbus Syaitan. Mereka itu adalah auliyaus syaitan, ya. Maka kita itu kalau baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu salah satu manusia yang kita harus minta perlindungan kepada Allah. Manusia modelan kayak Zionis, Israel, ya, itu memang kadang tuh manusia lebih berbahaya kok. Setan dolanan petasan, manusia dolanan petasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang kita masih bingung, terus Iran ini posisinya seperti apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya agak tarik sedikit ke sejarah yang mungkin agak lama. Aslinya Iran itu dulunya juga wilayahnya Turki Utsmani. Tapi ketika Turki Utsmani kalah sama bangsa salib Eropa, namanya perang ya Bu ya, perang itu ya Allah, Rasulullah itu sampai mengingatkan kepada kita, mohon perlindunganlah kepada Allah agar tidak terjadi perang. Meskipun ketika perang itu terjadi, kita sudah harus siap. Tapi kalau bisa, gak perlu pengen ketemu musuh, gayane sok sangar, giliran ketemu musuh, pripun Bu? Jangan-jangan kita malah bukan orang beriman, malah jadi orang munafik yang mundur ke belakang. Maka gak perlulah berharap terjadinya perang. Nah di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Turki Utsmani kalah perang. Namanya kalah perang, wilayah yang kalah jadi miliknya siapa Bu? Yang menang. Betul. Rasulullah bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan terjadi perang yang namanya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Rasulullah menang apa kalah? Menang, ya. Bahkan sampai Allah turunkan firman-Nya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Menang. Akhirnya Mekah siapa yang menguasainya? Rasulullah. Dibersihkan area tawaf dari 360 berhala. Ya, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu syairnya, yel-yelnya kaum muslimin. Begitu pula kalau ternyata kaum muslimin yang kalah.
Ya, orang kafir yang menang, kaum muslimin yang kalah, wilayahnya kaum muslimin akhirnya dibagi-bagi. Turki Utsmani itu nggak bisa dikalahkan kecuali musuhnya main keroyokan. Qadarullah kalah. Akhirnya wilayah Iran jadi jatahnya siapa, Bu? Negara yang tadi itu loh, yang suka menjajah itu loh, negara apa? Inggris. Nah, Inggris itu karena eranya penjajah-penjajah yang sok baik, akhirnya aku tuh penjajah yang baik loh. Ini wilayah yang aku jajah, aku kasih kemerdekaan. Inggris kan modelnya kayak gitu, Bu. Loh, mana ada negara yang paling meriah kalau merayakan kemerdekaan di wilayah Asia Tenggara daripada Indonesia? Yo, Hamin 30 wis enek jadwal tirakatan yo. Gitu? Ya, nanti kesel nek kula itu kalau pas 17-an start tirakatan. Tirakatan. Ya alhamdulillah lah, walaupun kadang isinya tirakatan yo koyo ngono kuwi gitu ya. Minimal iso ngisi tausiah gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di situ Inggris itu ngasih kemerdekaan, Malaysia dikasih kemerdekaan, Brunei dikasih kemerdekaan, Iran juga. Tapi liciknya penjajah kafir salib. Mungkinkah penguasa yang dikasih jatah kekuasaan untuk jadi penguasa wilayah itu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang akan berani menentang Inggris? Enggak. Akhirnya ya oleh Inggris dikasih nih, penguasa Iran tak kasih ke satu keluarga kerajaan, dia bikin dinasti, namanya dinasti Shah Iran. Ya, nama belakangnya Pahlavi. Disitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Lambat laun negara Iran ini ternyata jadi bestinya Amerika. Ya, karena setelah Inggris itu pergi, Amerika itu bikin banyak besti, teman akrab. Iran dijawil, ayo kita temenan dong. Oke. Kenapa Amerika suka ngajak temenan negara Arab, Bu? Karena ada minyaknya. Kuwait dicolek juga, mau nggak bestinan sama aku? Mau dong, gitu. Ya, Uni Emirat juga sama, Dubai juga sama, Arab Saudi juga sama. Bahkan Arab Saudi nih jenengan pas umroh tumbas bensin, pas umroh tumbas bensin. Oh, siapa tahu umrohnya umroh backpacker, Mekah Madinah numpak bis travel, orang main, sewa mobil no. Wah, itu kalau kita sering lihat truk-truk bensin yang ngirim bensin itu, kalau di Indonesia kan Pertamina ya. Kalau di Arab Saudi itu namanya Aramco. Ya, istilahnya salah satunya adalah Amerika dan Arab bikin perusahaan bensin. Ya, jadi gitu. Loh, Amerika kayak gitu, Bu. Doyan banget yang namanya bensin. Ya, doyan. Ya, koyo Pak Sopo sih doyan bensin. Gus Bahlil. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, Amerika itu nyolek, Iran mau nggak? Mau. Ya, Arab Saudi mau. Semua negara Arab yang punya minyak akhirnya jadi bestinya Amerika. Lihat itu Donald Trump, ada negara namanya Venezuela, ya, diajak bestinan presidennya. Ya, aku milih bestinan karo Cina karo Rusia. Ujung-ujungnya diapain? Diculik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah gitu. Iran mau, tapi ternyata masyarakatnya nggak setuju. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami, meskipun namanya Republik Islam Iran, itu aslinya adalah madhab mereka, madhab Syiah.
Semua orang sepakat ini bukan rahasia, ini bukan fitnah, ini fakta. Ya, ini fakta. Nah, maka seperti Ali Khamenei, sebelumnya itu adalah Khomeini. Saya mohon maaf kurang suka kalau menyebut nama Ayatullah. Ya, karena Ayatullah itu ya Allah. Kok berani ya ada orang itu pakai gelar namanya Ayatullah. Namanya disematkan pakai nama Allah. Nek Abdullah masih wajar, Ubaidillah masih boleh gitu ya. Tapi kok kemudian Ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu kok kayak lebay. Namanya Khomeini dan memang mazhabnya Syiah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita ya, setelah Iran ini ganti penguasa, mereka nggak mau bestinan sama Amerika. Oh, kamu menolak pertemanan ya? Karena memang Amerika itu, Bu, ya, seperti tipe-tipe teman yang toksik. Tak bahasa anak sekarang ya, gitu. Pokoknya teman yang buruk. Gitu. Kamu kalau jadi teman tuh harus nurut sama aku. Ya, jadi semua temannya Amerika di wilayah Arab itu, Bu, kalau temenan, aku bikin pangkalan militer ya. Kenapa? Amerika punya bestie dong, Israel. Lah Israel kan negara aneh dewe. Ya, liyane ngomong Arab, dia ngomongnya apa, Bu? Semua wilayah Arab itu, Jazirah Arab itu tulisannya Arab, tulisannya Israel apa? Bahasa Ibrani. Nah, tapi kan Israel karena beda sendiri, dia nggak punya teman. Gandenglah Amerika. Amerika jadi pinter. Ya Allah, emang Amerika tuh Allah hadirkan sebagai takdir musuh dan tukang rusak kaum muslimin di masa kita. Ya, memang itu sudah takdirnya. Dan luar biasanya terkadang Allah itu datangkan ujian itu ya musuh yang ya Allah, ini cara ngalahinnya gimana sih? Cara hancurnya Amerika gimana sih? Ya, mumet kita, Bu, ya cuma mumet, gak dipikir ya mumet kita. Itu akhirnya Amerika, semua negara-negara Arab yang dia seagama dengan kita, Arab Saudi itu seagama dengan kita. Ya, kalaupun Islamnya itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau kita sholat ke Masjid Zayed itu kan yang bangun pemerintah Uni Emirat Arab. Ya, tarawehnya sama, paling ya cuma beda jumlah rakaat tarawehnya lah. Kalau kita kan mungkin mayoritas 11 rakaat ya, Bu ya. Bu coba-coba sesekali taraweh ke Masjid Zayed, Bu. 23 rakaat. Saya itu sering mangkel loh, kok sing viral kok mau iftar ning Zayed. Mbok viral ki taraweh ning Zayed, tak jamin jenengan pegel. 23 rakaat nek versi pesantren di daerah Jawa Timur 4 menit rampung. Di Zayed ya, saya pernah nyoba taraweh di Masjid Zayed. Itu pertama kalinya saya taraweh 23 rakaat. 1 jam 40 menit. Bukan ini ya, bukan plus kultum ya, beda. Kayak kultumnya ya ngomongnya Arab. Alhamdulillah santri lah, peti. Ketika sampai pertengahan 23 rakaat, loh, imamnya kok ganti? Enak imamnya mau 2 ronde bergantian, makmumnya lanjut nih. Ya sudahlah, qadarullah lanjut. Itu 2 tahun yang lalu. Mengulang tahun berikutnya kok rada trauma itu. 1 jam 40 menit, Masya Allah. Jangan cobalah. Itu Uni Emirat Arab sama, salah satunya bestinya Amerika karena punya minyak terus bikin pangkalan militer. Jumlah pasukan Amerika, Masya Allah, banyak banget di sana. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah,
Amerika itu ke Arab itu kan menempuh jarak yang sangat jauh ya. Mereka sebegitu inginnya mengontrol dunia Arab. Karena kalau dunia Arab, negara-negara Arab ini nggak dikontrol, kasihan kekasih hatinya. Siapa kekasih hatinya, Bu? Israel. Ya, sampai seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, qadarullah, ada modelan presiden kayak Donald Trump. Presiden-presiden Amerika sebelumnya berarti lebih penting. Ya, dulu mungkin bagi kita presiden Amerika ada kok Ustaz yang ramah. Makannya saja sate dan bakso. Kalau ditanya makanan favoritnya apa? Nasi goreng. Siapa, Bu? Obama. Tapi Obama juga ngebom Afgan, ngebom Iran, gitu. Ngebom negara mana lagi ya? Banyaklah. Qadarullah itu. Kita kebagian melewati masa ada presiden modelan Donald Trump. Ya. Modelan Donald Trump gitu. Langsung main ngebom, dolanan petasan kok malah ngebom. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, Amerika kan tinggalnya di benua Amerika, yang dibom negara Iran. Iran mosok yang ngirim rudal langsung ke Amerika, ke Washington atau New York. Ratekan, petasannya kurang canggih gitu. Terus pengen balas dong, jenengan penduduk Indonesia, presidennya dibom, sak istana negara remuk, semua menteri, kepala TNI meninggal. Apa enggak ngamuk? Orang nyebut ngamuk itu ya toh. Ya, pastinya ngamuk gitu. Akhirnya orang Iran balas. Masuk bales langsung nembakkan rudal ke Washington. Sudah pasti kecegat. Ya sudah mikir-mikir kan Iran. Lah terus yang tak serang siapa nih, aku mau balas dendam. Rumahku remuk kena petasan. Akhirnya Iran milih cara yang gampang. Oh, tak bom saja pangkalan militernya. Ternyata pangkalan militernya tempatnya di negara-negara Islam juga. Ya, disitulah yang kemudian terjadi fitnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat peristiwa ini, kita harus kesampingkan tentang yang namanya sektarian. Saya pokoknya dukung Iran. Ya, dalam hal ini yang harus kita luruskan adalah bukan persoalan dukung-mendukung dulu. Dukung-mendukung dulu itu urusan lain, karena kalau akidah kaum muslimin di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jelas kita sendiri itu dipinta oleh Allah dalam surat Al-Maidah tadi bersikap adil. Iran jadi korban, iya. Kaum muslimin Sunni ya yang ada di negara-negara Arab sekitar pangkalan militer Amerika itu juga jadi korban. Maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang itu Allah izinkan, udzina lilladzina qutilu ayyuqatalu. Telah kami izinkan, telah diizinkan untuk membalas orang yang mereka diperangi. Jadi sah nggak Iran kemudian membalas? Sah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki aturan yang jelas dalam syariat jihad ini. Tidak boleh pastikan agar dampak perang tersebut tidak terkena warga sipil. Lihat bagaimana kemudian Amerika salah satu petasannya jatuh ke sekolah. 162 siswa yang sedang bersekolah, dan itu sekolah khusus perempuan. Akhirnya 162 itu menjadi korban. Donald Trump ketika ditanya, benar ya Pak,
petasan jenengan itu nyasar ke sekolah? Jawaban Donald Trump, enggak kok, itu petasannya Iran sendiri. Lah genah tulisannya enek bendera Amerika kok punyanya Iran. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebaliknya Iran itu juga ketika membalas pangkalan militernya Amerika, nyasar sampai ke kilanginya, nyasar sampai ke pemukiman. Itulah sebetulnya dampak perang. Mungkin kita bisa berdalih, loh yang namanya perang ya pasti akan ada korban sipil. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, setidaknya kita harus mengimani apa yang Rasul ingatkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan. Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak. Meskipun yang diperangi itu juga adalah seorang kafir, tetap oleh Rasulullah dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Jadi nek terjadi perang, naudzubillah min dzalik, panjenengan aman. Perempuan toh aman. Kalau musuhnya tahu adab. Ya, loh kan kita memang kaum muslimin itu kan dididik dengan adab yang sangat luhur. Bagaimana Rasulullah pernah memarahi seorang sahabat yang ternyata ya sampai membakar rumah, bahkan sampai nyenggol sekedar sekedar nyenggol gereja saja dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika Fatu Mekah, apa perintah beliau, pesan beliau kepada Abu Sufyan? Sampaikan kepada penduduk Mekah, kalau kalian mau aman, masuklah ke Masjidil Haram. Kalian aman. Masuk ke rumah, tutup pintu dan jendela, kalian aman. Masuklah kalian ke rumahnya Abu Sufyan, kalian aman. Yang masih keliaran berarti nantang perang. Akhirnya oleh Rasulullah tidak terjadi pembantaian, tidak terjadi pertumpahan darah di Fatu Mekah. Bahkan Rasulullah itu sampai mencopot komandannya. Gara-gara salah satu komandannya yang namanya salah satu komandannya Rasulullah itu ada yang bersumpah sekarang adalah hari pembalasan. Dilaporkan kepada Rasulullah, siapa yang nyuruh kamu ngasih komando seperti itu? Oleh Rasulullah, kemudian komandan tersebut dipecat oleh Rasulullah. Jadi ini bentuk ketegasan Rasul. Maka yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, hadirkan sifat rahmat kita, empati kita. Meskipun mungkin Iran itu akidahnya Syiah dan mereka mengakui, kalau kita malah tidak mengakui malah aneh. Ya, akidah resmi mereka apa? Syiah. Dan Iran ini juga punya kepentingan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena bagaimanapun sejarah Islam itu mencatat ada pertikaian yang sangat panjang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kita masih ingat bagaimana berita fitnah yang juga terjadi di periode tahun 2010-an misalkan. Pembantaian Irak, ya, kemudian di mana yang baru saja merdeka itu negaranya Suriah, Libanon dan sebagainya. Itu kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak yang dibantai. Jadi tapi ketika terjadi konflik antara Zionis dengan Iran ini, kita perlu untuk bersikap adil. Di pihak Iran ada yang kemudian juga terbunuh. Saya itu di grup alumni di pondok itu terjadi perdebatan yang cukup keras itu. Akhirnya saya coba mengutarakan sikap saya gitu. Dan ternyata sikap ini juga sikap yang diambil oleh majelis ulama maupun ormas-ormas Islam. Saya ketika diminta, Ustaz, kok nggak ada postingan duka cita terbunuhnya Ali Khamenei? Ya, karena saya mikir dulu sikap yang kurang lebih pas itu adil gimana. Akhirnya saya bikin pernyataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kan ini sampai sini kan benar ya gitu. Segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Ya, turut berduka atas wafatnya sang
saya sebut kayak gitu ya, sang penentang kolonialisme penjajahan Amerika dan Zionis Israel. Fakta nggak itu? Fakta. Karena memang selama 30 tahun Iran itu konsisten memerangi Zionis. Bahkan juga diakui kok oleh para pejuang Hamas yang mereka itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Hamas bisa bikin petasan, bagaimana Hamas bisa bikin meriam, itu juga salah satu yang ngajarin siapa? Iran. Ya, tetangganya Arab Saudi malah nggak mau ngajarin. Ya, tanya lagi sama tetangganya Yordania, nggak mau. Ya, minta bantuan sama Mesir, apalagi pintu perbatasan mau masuk bantuan saja nggak dibuka sama Mesir. Lah di situ kadang kita itu prihatin, kok gini ya? Ya, akhirnya itu jelas. Tapi berikutnya saya juga menambahkan itu, dan sang pendukung pembantaian Ahlus Sunnah di Irak, di Suriah, dan juga di Yaman. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bagi yang mungkin punya putra atau cucu atau tetangga yang sekarang mungkin sedang menuntut ilmu ke negeri Yaman, ya. Yaman itu negaranya dari dulu itu jarang damai. Salah satunya apa? Karena ternyata di Yaman itu juga ada beberapa wilayah yang mayoritasnya Syiah. Sampai sekarang itu sulit damai, salah satunya karena apa? Selalu terjadi konflik antara Sunni dan Syiah itu. Kira-kira Syiahnya minta dukungan sama siapa, Bu? Iran. Tapi bagaimanapun ingat ya, Al-Maidah ayat berapa tadi, Bu? Ayat 8. Berusaha bersikap adil. Ya. Dalam hal ini kita turut berduka cita dengan banyaknya korban sipil. Di Iran itu berita yang saya ikuti jumlah korbannya sudah hampir 1000-an orang. Ya, 1000-an sipil. Dan jangan senang dulu, wah berarti nanti Amerika yang menang. Kalau saya boleh berharap, semoga Iran itu tetap bisa melawan Amerika. Karena ini perang yang potensinya perang yang sangat panjang. Alhamdulillah, mungkin karena barokah Ramadan, Bu. Ini nggak Ramadan sama Syawal, kayaknya pemerintah bakal naikin rego pertalite karo pertamax. Ketoke loh. Karena kan menterinya kan ketika ditanya gimana dengan perang di Arab ini, gitu, cadangan minyak aman nggak? Selat Hormuz kan ditutup. Ya, kata menterinya, 20 hari ke depan aman. Terus tak hitung, Bu, 20 hari. Ya kena Syawal. Ya, Ramadan kan? Lah nek pas Syawal wayahe mudik tiba-tiba rego pertalite sama pertamax naik. Kuwi ra sida mudik ning kampung halaman. Mudik ning kantore Pak Bahlil. Demo. Gitu. Ya. Aslinya itu yang pengen naikin. Coba tebak-tebakan aja, Bu. Kira-kira pertalite naiknya kapan? Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita terus bersimpati. Lantas bagaimana dengan masa depan ke depan, khususnya mungkin kondisi Palestina? Nah ini yang kita khawatirkan. Ya, ternyata sejak selama Iran itu konsisten memusuhi Palestina, memusuhi Zionis Israel, setidaknya Israel itu nggak berani macam-macam. Ya, setidaknya Israel itu nggak berani macam-macam. Semua negara, teluk negara Arab itu yang punya petasan paling banyak itu cuma Iran. Karena Iran itu menganggap saya punya musuh. Sementara Arab Saudi yang megah itu bukan senjatanya, Bu. Yang megah itu Masjidil Haramnya. Sampai-sampai kita naik di Masjidil Haram sekarang itu sulit lihat matahari. Ya. Kanan kiri isinya wis apa? Gedung. Ya. Itu. Lagi negara-negara ini kok pada nggak mandiri bikin petasan piye to lah. Masuknya kan wilayah yang memang potensi konflik ya.
Jadi ternyata ini kalau beneran ternyata Iran ini runtuh, wah, gak ada yang bisa nyaingi kebengisannya Israel. Jadi mungkin kalau Iran ini runtuh, Israel itu akan lebih mudah untuk melanjutkan cita-citanya. Apa cita-citanya Israel, Bu? From the river to the sea. Dari sungai sampai ke laut. Karena Israel itu cita-citanya nggak cuma menguasai Gaza. Enggak. Israel itu cita-citanya menguasai wilayah dari sungai Tigris, berarti Irak, lanjut sampai nanti ke Mesir, sampai ke Laut Tengah. Berarti Israel itu ingin menguasai wilayah negara Muslim, Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, Palestina, Arab Saudi, dan Mesir. Semua pengen dikuasai oleh Israel. Lah sekarang itu belum bisa dikuasai karena masih ada musuhnya, Iran. Ya, saya kalau ditanya terus bagusnya apa, Ustaz? Bagusnya Irannya hancur, tapi negara Arab itu juga berani angkat senjata lawan Israel. Pengennya sih gitu. Tapi kira-kira apakah akan terjadi? Kayaknya sulit. Ya, kayaknya sulit, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena Amerika sendiri pasti nggak mau kalau mereka mandiri urusan persenjataan. Coba kebayang nggak jamaah? Arab Saudi itu beli senjata sama siapa? Amerika. Semua senjatanya Arab Saudi hanya boleh beli dari Amerika. Lah terus mosok beli pesawat tempur nyerang yang bikin? Gak mungkin ya? Betul. Mosok punya petasan nyerang yang bikin? Gak mau. Maka ini masih sulit ini. Wallahu a'lam akan seperti apa jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi setidaknya kita itu dididik oleh para ulama untuk menjaga apa yang sering diingatkan oleh para ulama dengan istilah maqasidus syariah. Tujuan keberadaan syariat dan hadirnya pemimpin. Apa? Menjaga, salah satunya yang paling utama adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Imam Syafi'i pernah mengatakan wa hifdzun nufusi min a'dhami maqasidis syariah. Menjaga jiwa manusia merupakan salah satu tujuan terbesar syariat gitu. Nah ini lantas di bulan Ramadan yang doa-doa kita ini mustajab, harusnya seperti apa? Selipkan terus doa-doa agar Allah berikan pertolongan, kedamaian kepada negeri lahirnya para nabi dan rasul, yaitu di Arab. Karena bagaimanapun ya, kalau terjadi hal yang seperti ini, kita pun juga pastinya akan terkena dampaknya, entah secara langsung maupun tidak. Sudah cukup bagaimana bingungnya kita mau berziarah ke dua tanah suci ya, ketika Covid saja kita sudah kebingungan, apalagi ketika terjadi hal yang seperti ini. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga selipkan doa-doa, semoga para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dari negara-negara Arab itu dapat hidayah ya, dapat hidayah agar mereka itu lebih sayang terhadap agamanya, lebih sayang terhadap umat Islamnya, bukan hanya tergoda dengan hawa nafsu dan kekayaan duniawi. Karena saat ini mereka lebih sibuk rebutan saham klub sepak bola daripada ya peduli terhadap kondisi kaum muslimin. Itu jamaah yang dimuliakan Allah, sekaligus menjadi bukti betapa ternyata akhir zaman itu sudah semakin nyata. Agak sulit kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang baik, yang peduli terhadap kaum muslimin. Mudah-mudahan dari anak-anak kita, dari keturunan kita, lahir orang-orang yang peduli terhadap
kepentingan kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang sedikit ini mungkin bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik atas segenap fitnah yang menimpa kaum muslimin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma alhamdulillahilladzi kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir Zionis wa dammir Amerika ya rabbal alamin. Innaka antal azizul ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina wa dhunuba awliyainal muslimin wa dhunubal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih lana dinana wa aslih lana akhiratana wa aslih lana dunyana wa aslih lana ummata rasulika ya rabbal alamin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana bi barakati Ramadan unsur ikhwanana wa bi barakati Ramadan anzil li ummati rasulika salamata fid dini fid dunya wa fil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi